standby. Standby. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Gue Nabila Nisa bersama Muhammad Helmi Akbar. Jadi kali ini kita bakal Yoda Production punya acara yang namanya BBS, Bincang-Bincang Santuy. Jadi kali ini kita bakal ngadain program yang bersangkutan atau bertema bakti sosial dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, ngomong-ngomong bakti sosial dari masyarakat untuk masyarakat, lu pernah nggak sih, Bil? Kayak ngelakuin atau ngeliat bakti sosial gitu? Kalau gue sendiri sih belum pernah ya namanya turun langsung, gue belum pernah ya, Bar. Tapi kalau misalkan gue sering ngeliat, sering banget gue ngeliat kayak orang turun langsung ngebantu warga dan segala macem. Kalau lu pernah nggak? Gue sih belum pernah juga, cuman gue pernah gitu ngeliat kayak sama kayak lu, ngeliat orang, kan banyak tuh organisasi-organisasi masyarakat di kampung gue yang ngebantu orang gitu, apalagi kan kondisi sekarang lagi COVID kan. Terus juga sekarang nih, Bil, kita bakal kedatangan kakak tingkat kita yang punya pengalaman menjadi seorang relawan. Siapa tuh kira-kira? Keren banget sih ini pasti orangnya. Parah. Gila, langsung kita panggilin aja nggak sih? Boleh banget. Langsung kita panggilin aja, Bang Rifai. Bang. Ya, gitu. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Silakan, Bang, duduk, Bang. Iya, terima kasih. Ini boleh buka masker? Boleh, nggak apa-apa. Ini udah sesuai protokol kok. Oh, alhamdulillah. Gimana nih, Bang, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, saya sendiri sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kita juga sehat sih di sini. Udah lama di sini? Udah, tadi dari jam 12 lewat dikit sih. Ya, jam 1-an lah. Iya. Terus, Bang, mau nanya nih, Bang. Iya. Bang Rifai itu hari ini lagi ngapain sih? Sibuk ngapain gitu? Apa kerja, apa kuliah, atau apa tuh, Bang? Kalau mungkin pertama ya, mungkin kalau dari saya kayaknya makan tidur aja sih ya. Iya kan, makan tidur. Karena bener kuliah sih. juga online ya, Bang? Iya, kuliah juga online. Mungkin kalau pertama juga kesibukan saya alhamdulillah diamanahin di bidang pengurus harian Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah diamanahin sebagai bidang organisasi, jadi yang mengurus organisasi gitu. Terus yang kedua mungkin karena kuliah kita online ya, jadi kesibukan kita kan agak sedikit berkurang. Terus juga ya gimana ya, kalau dibilang tentang pandemi kita juga bingung mau sampai kapan wabah ini tetap ada. Betul sih. Ya kan? Terus juga banyak dari keluarga kita, banyak dari saudara-saudara kita yang rezekinya atau menafkahin keluarganya itu berkurang gitu. Betul jadi, banget ya sih. mungkin alhamdulillah lah kita semoga sehat ya. Amin. Semoga pandemi ini cepat berakhir, cepat kelar gitu. Amin. Oh iya, Bang, ngomong-ngomong nih, gue pernah dengar lu jadi seorang relawan ya? Aduh, jadi relawan. Iya. Gimana ya? Kalau ditanya untuk relawan, mungkin kalau dari diri pribadi gue ya, dari diri pribadi saya sendiri, kalau kata relawan itu atau yang bisa kita sebut kata orang baik, itu menurut gue kurang sih di diri gue. Soalnya kalau dari gue pribadi masih kata berproses untuk menjadi lebih baik. Saya kan soalnya kalau kita lihat zaman dulu banyak sahabat Rasul, bahkan Rasulullah SAW itu mereka melakukan dakwah atau melakukan kebaikannya demi kebahagiaan orang lain. Nah, betul. itu juga mungkin kalau relawan yang bisa kita lihat, mereka yang membagikan sebagian hartanya, mereka yang membagikan sebagian pikirannya atau sebagian tenaganya untuk kebahagiaan orang lain, itu kalau bisa disebut dengan relawan. Oke. Jadi kalau dari gue pribadi, ya kayaknya kurang lah buat jadi relawan gitu, kayak ecek-ecek. Bang, Bila mau tahu nih, pertama kali nih Bang Rifai itu terjun menjadi relawan tuh kapan sih Bang, dan pada tahun berapa? Kalau ditanya terjun ya, kalau ditanya buat terjun ke masyarakat,
Itu sekitar 2019-2020 waktu bencana longsor di Cileksa. Oh, Nah, itu Cileksa. waktu pertama kali gue ikut bantulah di masyarakat. Kalau pertama kali jadi relawan, mungkin kalau dari diri gue pribadi, menurut gue gini, setiap orang itu mempunyai sifat atau kebaikannya diri masing-masing. Apalagi Betul. dari mereka kecil kan, udah dididik baik sama orang tuanya, terus juga udah dididik baik untuk menjadi orang yang lebih baik kepada contoh kecilnya. Kita berbagi makanan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, ya kan, itu udah dimaksud dengan orang baik, Kebaikan. ya kan gitu. Tapi kalau dari gua, relawan pertama kali terjun ke masyarakat itu 2019-2020. Terus 2019. terjadi bencana alam longsor di Cileksa. Oh, berarti baru-baru kali ini ya? Iya, baru-baru kali ini mungkin sifat peka gua terhadap masyarakat baru timbul sekarang gitu. Oh, berarti belum lama lah Ya, ya. belum lama. Iya, makanya masih dibilang ecek-ecek lah. Gitu. Terus gue boleh nanya juga nggak sih bang? Iya. Kenapa sih lu mau gitu jadi seorang relawan? Padahal kan lu sebagai mahasiswa, kalau yang kita lihat tuh mahasiswa kan dengan hiruk pikuknya gitu kan di kampus atau di mana gitu, senang-senang lah. Tapi lu memutuskan menjadi seorang relawan gitu. Kenapa sih bang? Kalau ditanya kenapa mau jadi seorang relawan, ya gini. Kalau kita lihat ya, masa hidup kita mau kayak gini terus? Ya, masa hidup kita mau ya ngikutin alur aja lah, apa yang ditakdirkan oleh Tuhan kita jalanin. Ya kali-kali kita ngebuat apa ya, dobrakan baru. dobrakan untuk diri kita sendiri. Contohnya kalau tujuan gue jadi relawan, mungkin gue sendiri kayak pengen lah ngebantu atau berguna buat orang lain, bahkan insya Allah juga bisa berguna buat keluarga, ya buat saudara, apalagi buat orang-orang terdekat kan. Itu menjadi poin plus buat kita, buat diri kita sendiri. Betul sih. Ya, mungkin itu sih, bisa membahagiakan orang lain, bisa ngebuat bahagia untuk orang lain. Gitu. Bang Rifai, Iya. Bella mau tahu nih, apa aja sih Bang keseruan Bang Rifai itu selama perjalanan menuju ke tempat relawan itu? Apa lancar-lancar aja? Apa ada kendalanya? Gimana tuh Bang? Relawan yang mana nih? Relawan ketika di Semeru. Oh, di Semeru. Iya, jadi kalau di Semeru tuh keseruannya. Mungkin kalau ditanya keseruan, itu kayaknya banyak sih buat keseruannya. Kayak contohnya dari kita naik kereta. Jujur, itu pertama kali gue naik kereta lintas lah ke daerah Jawa gitu. Soalnya kalau misalnya biasanya kan kita naik bis, terus naik motor, ya kan biasanya. Tapi baru kali ini gue ngerasain naik kereta ke luar kota lah gitu ya kan. Iya, luar Jakarta. Menurut gue itu jadi apa ya, kebahagiaan sendiri. Terus juga gue bisa bersosialisasi, itu keceriaannya. Gue bisa bersosialisasi sama masyarakat karena kita sebagai manusia yang apa ya, yang butuh dengan namanya sosialisasi atau komunikasi, kita ya gitu harus saling ngomong lah sama orang. Jangan jadi kita orang yang diem gitu. Ansos lah ya. Ya bener. Kalau ditanya keseruan banyak. Kalau ke Semeru keseruannya paling kayak ngajar anak-anak. Nah, gua di Semeru tuh ngajar anak-anak kayak ngadain trauma healing. Oh, trauma healing. Apa tuh Bang trauma healing? Kalau trauma healing itu kalau kata ibarat kata mah dia yang menghibur anak-anak supaya trauma anak-anak ini, contoh nih, sampean berdua Bang Acem sama Kak Bila kayak apa ya, kayak habis ngeliat bencana lah, pasti shock kan, Kaget banget. kaget kan, ya. Mungkin dari kakak-kakak relawan itu nanti kayak melakukan kegiatan belajar bareng, senam, ya kayak nggambar buat anak-anak yang bener-bener merasa mentalnya jatuh lah di situ. Itu jadi kita ngadain sistem trauma healing supaya ngebalikin mental-mental anak-anak yang ada di sana. Terus juga di sana kayaknya kalau keseruan gue jualan sayur. Oh, lu jualan sayur di sana? Gue jualan sayur. Jadi dari di sana gue dapat lembaga namanya Yatim Mandiri. Oke, yatim Nggak mandiri. apa-apa nih disebut. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, gue namanya Yatim Mandiri. Di sana itu jadi yatim mandiri kayak ngebentuk apa ya, kegiatan lah, kayak ningkatin ekonomi masyarakat sana kan. Sesudah ada bencana pasti sistem perekonomiannya hancur dong, Iya, rusak jelas. kan. Nah, jadi kita menghidupin lagi sistem perekonomian di sana. Jadi gua contohnya Bang Acem jadi tukang sayur. Jadi gua beli sayurnya Bang Acem segerobak. Wow. Ya, segerobak mungkin kira-kira harganya 1 sampai 2 juta.
Oh, seneng dong itu ya. Iya, tukang sayur seneng dong seneng. dapat uang kan. Nah, terus sayurnya ini bukan gue jual lagi buat lembaga, tapi sayurnya ini kita bagi-bagi buat apa ya? Iya, buat korban. Terus juga kan misalnya nih ada korban yang nggak kebagian makanan kah dari dapur umum atau kekurangan makanan, atau nanti anak-anaknya lagi mau sekolah dia belum makan. Alhamdulillah dari kita berproses kayak dagang sayur itu banyak sih kebahagiaan lah muncul dari orang-orang sana. Contohnya gini, Kabila ngasih hadiah ke Bang Acem. Wah, seneng dong. Seneng kan? Seneng. Terus juga terus juga karena Kabila ekspresinya pasti seneng juga kan? Iya kayaknya alhamdulillah gue bisa ngebantu Walaupun sedikit. Iya, gue bisa ngebantu walaupun sedikit, walaupun semampu kita gitu. Kalau keburukannya ya mungkin tadi kan ditanya keburukannya. Iya, kayak pengalaman lu di sana gitu. Kendalanya apa sih Bang? Iya, kalau kendala itu kayak gini. Di setiap teori atau kerja teori ya sama kerja lapangan itu beda. Contoh nih, gue udah ngebentuk lah nih rancangan buat disono kan. Kayak hari sini, jam segini, naik ini, duit pengeluarannya segini. Ya kan pasti udah direncanain dong sebelum-sebelumnya. Nah, pas udah jadi di lapangannya itu berubah. Gua turun dari stasiun Malang mau ke Lumajang, itu yang harusnya lewat jembatan Geladak Perak. Oke. Ya jembatan Geladak Perak. Nah itu nggak bisa. Oh, kenapa tuh Bang? Itu jembatannya kayak hancur lah kena kena lahar dingin. Iya, jadi di situ tuh emang kita semua tuh putar otak. Gimana kita bisa lama di Semeru, gimana kita bisa lama di sana, terus juga gimana kita bisa sampai ke sana. Iya, jadi abis niatnya kita mau lewat Ranupani. Iya, Ranupani. Nah, Ranupani itu kendalanya si supirnya ini nggak berani, soalnya kita berenam. Saya berenam, ada yang dari Universitas Negeri Jakarta. Iya, ada yang dari UIN Syarif Hidayatullah. Oh, Jakarta. Terus juga ada yang dari UNES. Iya, terus juga saya dari UMJ 2 orang, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, niatnya kita kan lewat Ranupani. Pas lewat Ranupani itu sopirnya nggak berani, soalnya emang jalurnya sempit, jalurnya cuma cukup sama satu mobil. Oh, kayak di pinggir jurang gitu ya? Ya, soalnya kan emang view-nya di sananya itu Bromo. Oh, gitu. Ya, jadi mau nggak mau pasti harus ada yang ngalah dong. Ya kan kalau mobil ada yang mau lewat, apalagi kan di sana banyak tuh mobil yang lalu lalang, ya kan buat nyelamatin orang-orang yang kena bencana. Ya kan. Nah, terus habis dari situ kata supirnya, kalian mau gak muter lewat Sidoarjo? Probolinggo. Probolinggo habis itu ke Surabaya. Nah, baru nyampe ke Lumajang. Gitu. Pas di situ tuh udah estimasi waktu kita terbatas kan. Jadi kalau kita lewat Geladak Perak itu sekitar 2-3 jam. Ya. Kalau kita lewat Sidoarjo Probolinggo, Surabaya itu 6-7 jam. Wow. Makan waktu lama banget ya? Iya, itu makan waktu lama banget. Terus juga sama biayanya nambah. Lebih gede. Lebih gede soalnya kayak bensin. Iya. Butuhin yang lain-lainnya, itu biayanya lebih gede gitu. Jadi kalau keburukannya mungkin di setiap relawan kayak itu sih, berbeda sama yang kita pikirkan sebelumnya. Kerja lapang gitu. Lanjut nih Bang. Iya. Terus selama lu jadi relawan gitu ya, kan lu tadi pernah ke Semeru tuh, ya kan? Pasti di sana tuh ada hal-hal yang mistis gitu nggak sih Bang? Soalnya kan ini pasti teman-teman di rumah kan pada pengen tahu gitu kan, pada penasaran nih, kayak ada apa sih di sana? Hal mistis ya? Iya. Kalau lu ngalamin gitu hal-hal mistis di sana? Gimana ya? Kalau dibilang ngalamin atau enggak, ya mungkin kalau misal gini, kalau niat kita baik, ya kan, untuk membantu orang lain, insya Allah bakal dikasih kemudahan gitu, menurut gua. Iya sih. Insya Allah kan dikasih kemudahan. Tapi kalau misal kita berbicara dengan hal mistis Semeru, itu banyak orang sono berbicara bahwa Semeru itu tidak bisa ditebak. Ya, bahwa Semeru itu ya sangat susah lah untuk kita ada di akal kita, di otak ya. Iya, contoh kemarin kan erupsi terbesar itu dari BMKG di sana ngomong tanggal 1 Desember. Oh, tanggal 1 Desember. Iya, tanggal 1 Desember 2021. Itu perkiraan tuh ya Bang? Perkiraan.
Nah, di situ warga sana udah siap-siap. Udah Oh. siap-siap, udah berbenah. Tapi tanggal 2, tanggal 3-nya nggak ada. Oh. Nggak ada susulan lah. Pas semuanya udah pada lupa, di tanggal 4-nya tiba-tiba gede. Oh, Tanggal 4 jadi Desember. di tanggal 4 ya tuh. Iya. Oh, qadarullahnya tanggal 4 tuh Ya, ya. ada rumah yang meledak tuh. Gitu. Jadi emang kayaknya kalau Semeru tuh ya susah lah buat ditebak. Berarti warga sana belum ada persiapan ya bang ketika gempa gede banget itu? Iya, gempa juga termasuk kena. Gempa terus juga sama semburan abu vulkanik ya. Itu emang belum pada siap-siap sih. Oh. Saya dapat kabar dari orang sana, dari orang Lumajang. Terus kan saya tinggalnya di Desa Penanggal. Oh, Desa Nah, itu, Petanggal. alhamdulillah itu agak jauh sih dari Dari titik koordinat itu tempat kejadian ke Desa Penanggal. Gitu. Terus juga untuk kejadian mistis mungkin banyak ya teman-teman atau orang-orang yang sering naik gunung gitu, yang tau lah Semeru itu gimana, iya kan? Karena adanya banyak sekali yang nggak bisa kita pahami buat di Semeru. ya, supernatural ya. Naturalnya itu gede. Kira-kira nih bang, ketika gempa itu ada yang memakan korban jiwa nggak bang? Yang Kalau abang tahu? ditanya memakan korban jiwa ya, saya dapat info dari orang sana. Jadi ada 17 penambang pasir. Iya kan, jadi kalau apa ya ke tanah tuh keluar dari gunung kan pasti bakal ada pasir kan. Iya, pasir-pasir. Nah, itu 16 orangnya kekubur lahar. Hidup-hidup? Iya, kekubur lahar dingin, 1 orang selamat. Oh, jadi ada 1 orang yang hoki Ya. tuh ya. Oke. Hoki setahun lah ya dipakai gitu kan. Yang hoki. Iya, ya mungkin gitulah. Oke. Kuadrat Allah-nya gitu. Qadarullah lah ya. Qadarullah. 1 orang hidup, 1 orang selamat. Jadi itu saya dapat info itu tambang pasir kan kedalamannya 80 meter. 80 meter di bawah tuh, Bang. Iya, 80 Gila meter. sih, dalam 80. banget Itu sih itu. ketutup abu vulkanik, ketutup lahar dingin jadi 8 meter. Berarti kekuburnya sekitar 72 meter ya? Iya, itu apa ya? Kalau Gila. ditanya buat cari korban jiwa mungkin susah ya. Udah susah banget sih itu ya kan. Nah, terus juga kan Gila. kemarin kan kita juga dapat isu yang kata ada relawan yang moto-moto di pinggir Pinggir aliran. apa tuh, Bang? Oh, aliran lahar dingin. Iya, ada yang orang moto-moto gitu. Mereka menyalahgunakan kehendak lah sebagai relawan. Tapi kalau kata orang sana sebenarnya mereka bukan relawan. Oh, Mereka bukan hanya relawan. sebatas datang pengen tahu info lebih lanjut lah. Oke. Gitu. Berarti cuma desas-desusnya aja dia sebagai Iya. relawan ya. Sebenarnya mah di sana tuh emang fokusnya evakuasi korban yang itu. Bahkan kan masih banyak kan kayak hewan-hewan kebo kita lihat kan, kambing pada tenggelam. Gitu. Berarti parah banget tuh ya, Bang. Ya kalau di Semeru kita bilang parah sih, itu misterius banget yang dari 80 meter ke 8 meter. Gila sih itu kekubur hidup-hidup lagi ya. Iya. Untungnya 1 orangnya selamat ya. Oh, berarti itu yang kekubur hidup-hidup tuh nggak dicari ya sampai Dicari, sering? ada. Oh, Alhamdulillah ada saya pencarian? dapat videonya. Oh, ada videonya. Ketemu ada itu pas saya pulang. Selang sehari 2 hari dari tim yatim mandiri nemu. Bukan Oh. dari tim yatim mandiri aja, tim SAR nemuin mayat 1. Alhamdulillah tuh ya. Badan utuh nggak tuh bang? Itu udah nggak kebentuk, udah gosong. Oh, gila. Iya, udah gosong udah. Astagfirullahaladzim. Ya ibarat kata mah kaki ada di kiri, kepalanya di mana gitu. Ya itu juga badannya aja kayak udah nggak kebentuk. Itu Oke. Tapi ini juga mungkin bakal jadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sih, Bang. ya. Kalau boleh gue tahu nih, Bang. Lu tuh jadi relawan tujuannya ngapain sih, Bang? Soalnya kan desas-desus yang gue lihat tuh ada orang yang bilang kalau jadi relawan tuh buat kebutuhan Instastory lah. Iya. Ya kan? Terus pendapat tuh buat orang-orang yang ngomong kayak gitu gimana sih, Bang? Ditanya buat kebutuhan Instastory ya. Iya. Maksudnya apa masalahnya kalau misalnya mereka nge-instastoryin kenangan mereka gitu. Kan setiap orang punya kesenangan hati masing-masing. Iya. Ya kan? Betul Kebahagiaan sih. hati masing-masing. Betul. Ya kan? Itu tergantung dari si kontol panjang aja sih. Oh, si kontol panjang. Iya. Sepakat sih gue. Bener kan? Nah, sinya itu situasi. Situasi. O-nya itu kondisi. Tol-nya itu toleransi. Toleransi. P-nya itu pandangan. Pandangan. Dia itu jangkauan. Jangkauan. Benar. jadi Keren gimana? sih, keren. Jadi ibarat kata mah kalau misalnya lu mau bikin Instastory lu harus tahu kondisinya, Iya. situasinya nih, ya kan? Kalau situasinya nggak memungkinkan, ya lu ngapain
contoh lahar lewat tuh video gitu. Yang ada jatuh dong, ya kan? Kan nggak lucu. Iya. Iya kan, terus juga kondisi kalau kondisinya lagi apa ya? Contoh Bang Acem, Kabila lagi evakuasi warga nih. Dia video-videoin gini aja. Wah, apa nih? Gak seru. Iya, maksudnya mau ngapain gitu? Aturan mah lebih baik nolongin kan daripada mementingkan diri sendiri. Betul. Ya kan? Betul. Terus apa situasi, kondisi, toleransi. Nah, toleransinya kita kayak tadi ngebantu. Aturan kita harus ngebantu dong, bergotong royong. Bergotong Nggak hanya royong. memikirkan diri sendiri, Iya. pribadi, ya kan? Terus pandangan kita dan jangkauan kita. Banyak orang yang berpandangan bahwa dia nih jadi relawan cuma buat instastory doang. Dia nih jadi relawan cuma buat gaya-gayaan doang. Itu kan pandangan orang aja kan? Iya sih. Ya kan, kalau misalnya mungkin dari diri kita pribadi nggak mikir ke situ, tapi diri kita cuman nganggap gua harus kasih tahu info nih, harus kasih tahu info supaya orang-orang tahu nih kejadian Semeru itu gimana. Itu boleh-boleh aja, ya namanya juga menginformasikan, komunikasi kan. Jadi ada feedbacknya, mungkin mereka bakal dikasih donasi lah, mungkin mereka bakal dikasih apa ya, kebutuhan yang lain yang ada di Lumajang, yang ada di kejadian tempat bencana itu. Iya sih. Gitu. Kalau dibilang kebutuhan instastory, nggak apa-apa, tergantung itunya aja sih. Situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Betul. Gitu. Bang Fai, Iya. Bila mau nanya nih, gimana sih Bang cara kita buat gabung di relawan? Pasti kan teman-teman juga pada mau tahu nih semuanya ya kan? Gimana tuh Bang? Kalau mau jadi relawan ya, mungkin yang pertama kita daftar. Pasti. Iya sih, jelas sih, pasti daftar dong. Kita daftar. Pasti daftar. Masa tahu? Di mana lagi Bang? Bantuin dong. Iya. Ya, gue mau jadi relawan. Iya. Kan harusnya kita daftar dong, registrasi kan. Ya mungkin kita dari mana asal kita, Iya. ya kan, dari mana kita. Itu nanti kan kalau kita amit-amit ya, kita hilang, kita bakal bisa dicari. Iya sih, Ya benar kan? sih. Kalau kita nggak daftar, kita hilang ya orang bodo amat. Iya. Kita nggak terkenal orang yang kita pahami loh. Iya. Iya, betul. Iya kan. Terus mungkin kalau mau jadi relawan, kepekaan sih. Saya juga belajar dari diri saya pribadi, kepekaan. Pekan. Kalau kita udah peka, ya insya Allah lah kita bakal bisa jalan biasa aja gitu. Oke. Nggak ada beban ya Bang? Nggak ada Iya, beban. itu juga kepekaan. Ya, itu aja sih kepekaan. Kalau emang dari entenya nggak peka, gimana? Bakalan susah. Iya, contoh ada orang jatuh, biarin aja lah. Bodo amat. Iya udah, Ya udah gitu ya. Ya udah. Itu Terus saya bisa apa gitu kan? Iya, nah itu terus juga sama diri sendiri. Ya kan, kalau diri kita sendiri bisa, kita lakuin. Kalau kita nggak bisa, Ya udah. ya udah, nikmatin hidup. Tapi sebelum kita tutup nih Bang, Iya. ini ada nggak sih pesan buat atau motivasi nih buat teman-teman kita di rumah yang mau jadi seorang relawan gitu? Pesan ya. Karena gue juga baru kan jadi relawan, jadi bingung juga mau ngasih kesan-kesan apa. Jadi ya intinya gini, kalau kata guru gue pernah ngomong gini, kita belajar hidup itu dari ikan. Dari ikan. Bahwa mereka yang tertidur tidak selamanya membejamkan mata atau tertutup, tetapi mereka yang matanya melek atau yang kita lihat di kayak jalan-jalan seolah hakikatnya mereka tidur. Ya, jadi intinya apa ya? Nggak selamanya orang diam itu dia bakal apa ya? Kalau nggak selamanya orang diam itu dia bakal diam aja menurut kita. Tapi kita orang yang menurut kita aktif itu aslinya dia diam. Ya, gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Pesan-pesan dari Bang Pai buat teman-teman semua yang mau jadi relawan atau yang pengen banget jadi relawan, nggak apa-apa. Yang penting kita berbuat baik ke sesama manusia. Kita berbuat baik ke sesama makhluk hidup lah ya. Ke semua orang tentunya. Iya, Bener betul banget. sekali ke semua orang. Tapi nggak usah pandang bulu lah ya. Kalau kita punya ilmu kan harus diamalkan. Iya, betul. Ilmu bila amalin, kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Ya, mungkin cukup sekian dari kita ya. Ya dari kita. Terima kasih lah ya Bang Pai ya udah mau Sama-sama. datang ke acara kita. Ya. Udah menyempatkan waktu lah di sini. Ya ini juga buat pembelajaran kita semua kan. Iya. Saya belajar dari Bang Acem, Kabila, ya kan. Nanti juga kita belajar dari teman-teman kita nih yang ada di rumah, ya kan. Kita Betul juga sih. bisa belajar sama teman-teman kita yang udah jadi relawan top lah. Saya juga masih dalam proses pembelajaran sih gitu. Oke. Ya teman-teman, kita belum selesai sampai di sini. Kita bakal lanjut ke segmen kedua yang tentunya bakal lebih seru dari ini. Pastinya. Pokoknya jangan di skip dulu, oke?
Tetap di sini Stay di tune and BBS Bincang-Bincang Santuy. Check it out. Kalau kau suka hati bilang boleh. Kalau kau suka hati bilang boleh. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Oke. Terima kasih Yatim Mandiri. Mandiri telah memberikan bantuan kepada kami atas semoga mendapat berkah. Amin. Amin. Cek Bu ya. Amin. Kembali lagi di acara kita teman-teman, yaitu BBS Bincang-Bincang Santuy. Ya, gila, nggak berasa Nggak ya. berasa nih kita udah di ini aja. Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau Bangkok itu sebenarnya namanya itu bukan Bangkok, tahu? Lu tahu nggak, Bil? Nggak tahu tuh Bar, apaan tuh? Sebenarnya yang lagi rame ya di Twitter gitu, Bangkok itu bukan nama aslinya, tapi di Thailand itu namanya Krung Thep atau artinya kota malaikat. Bisa dibilang tuh kota yang penuh cahaya, bukan sih Bar? Iya, Malaikat. jadi saking kotanya bagus gitu, saking bagusnya kotanya jadi disebutnya kota malaikat, Bil. Dan lu tahu nggak sih, Bil, di siapa sih yang namain kota itu kota malaikat? Waduh, gue nggak tahu tuh. Siapa tuh Bar? Kalau yang gue baca-baca dari kompas.com sih, Bil, Iya. yang nama atau yang bikin nama Bangkok itu, yang ciptain nama Bangkok atau Krung Thep ini, itu tuh Raja Thailand, Raja Yoda pertama, yang bahkan namanya bisa lebih panjang dari nama Bangkok ini, Bil. Ini aja namanya udah panjang banget ya Bar, apalagi Iya. nama rajanya. Dan kalian tahu nggak sih, guys? Jadi Bangkok ini nama Thailandnya itu tercatat sebagai nama kota terpanjang di dunia. Wow. Gila nggak sih? Keren Gila, banget nggak sih? Keren banget, parah. Keren banget, parah. Jadi dulu tuh Thailand dinamain, ada kota di Thailand yang namanya, kita biasanya nyebutnya Bangkok sih ya. Bangkok. Cuman orang Thailand biasanya nyebutnya Krung Thep. Krung Thep. Krung Thep. Kota malaikat. Kota malaikat. Cuman sebenarnya nama panjangnya masih panjang lagi sih, Bil. Panjang banget. Panjang banget. Kayak gitu sih.
Dan teman-teman mau tahu juga nggak sih kalau sekarang tuh angka COVID di Indonesia itu tercatat 57.491 orang. Gila, banyak banget Banyak berarti ya. banget, Bar. Makanya kita nih perlu nih guys buat menjaga kesehatan, yaitu memperketat protokol dengan memakai masker, menjaga jarak dan memakai hand sanitizer. Iya sih, emang kita harus perketat sih Banget, protokol banget, ya, banget, biar banget, kita nggak banget. tertular Omikron ya. Omikron sekarang zamannya. Gila, jilid 3 ya. Jilid 3, parah. Gila. Gue kira Megatron kemarin. Gue kira Megatron. Omikron ternyata ya. Omikron, tak ada Omikron, Abakron gitu. Politron gak sih sekalian biar makin banyak. Terus yang gue denger sih ya, gejalanya tuh hampir sama gitu sama flu. Kayak pilek-pilek gitu ya, Bang? Iya, kayak panas, radang tenggorokan, terus badan kerasa panas, Bener. pegel-pegel. Meriang juga. Iya, Bener jadi banget. kayak kita nggak bisa tahu gitu, ini kita meriang, merindukan kasih sayang atau Aduh. gimana nih? Mana sih ayangnya? Aduh, ayang gua nggak tahu nih mana nih ayang gua nih, nggak kelihatan. Aduh, mungkin dari itu kita harus makin menjaga lah ya Menjaga protokol banget. ya. Pakai masker lah istilahnya. Iya. Paling penting. Jadi teman-teman semua jangan lupa pakai masker lah ya. Pakai masker sama jaga protokol kesehatan. Itu sih yang penting. Penting banget. Terus kayaknya nyampe sini aja nggak sih? Udah sore juga nih. Iya. Iya nggak sih? Teman-teman jangan kangen kita ya. Jangan rindu nih, kan rindu berat. Rindu berat. Biar aku aja. Iya. Dilan banget nih. Ya teman-teman, akhirnya kita udah sampai di penghujung acara. Dan mungkin kita bakal bertemu di BBS yang akan datang ya nggak sih Next Bill? episode. Jelas. Bener banget. Dan jangan lupa nih teman-teman semua dukung terus kita di BBS Bincang-bincang santuy.